Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Susi Supina dengan NIM 1862050191, Prodi PG Paud, Universitas Pancasakti Bekasi tahun 2022. Tujuan membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester atau UTS dengan mata kuliah Metode Perkembangan Moral dan Agama yang diampu oleh Bu Hajah dosen Dr. Randa Hajah Rijawati MSI. Materi yang akan saya bahas yaitu ruang lingkup pengembangan nilai-nilai keagamaan anak usia dini. Pembahasan. Menurut Badudu Jain tahun 1996, anak adalah keturunan pertama setelah ibu dan bapak. Anak-anak adalah manusia yang masih kecil, yang belum dewasa, dan memiliki berbagai potensi laten untuk tumbuh dan berkembang. Potensi tersebut adalah potensi jasmani yang berkaitan dengan fisik atau motorik, dan yang kedua adalah potensi rohani yang berkaitan dengan kemampuan intelektual maupun spiritual, dan termasuk juga di dalamnya nilai-nilai agama. Menurut pandangan ajaran agama khususnya Islam, setiap manusia yang lahir berada dalam keadaan suci, dan faktor penentu kualitas keagamaan anak banyak ditentukan oleh peran serta kedua orang tuanya. Landasan itu memberi makna bagi kita bahwa ternyata faktor lingkungan, keluarga adalah peringkat pertama yang akan memberi warna dasar bagi nilai-nilai keagamaan anak. Dengan demikian, peran serta orang tua tidak boleh asal dan hanya sekedarnya saja. Pada saat memulai pengenalan, pengetahuan, dan pengembangan nilai-nilai keagamaan anak, agar anak memiliki kualitas pondasi agama yang kokoh, maka orang tua harus berperan serta secara berkualitas. Rasa keagamaan dan nilai-nilai keagamaan akan tumbuh dan berkembang pada diri anak seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan psikis maupun fisik anak itu sendiri. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan nilai-nilai keagamaan pada diri anak, yaitu 1. Faktor pembawaan atau internal, dan 2. Faktor lingkungan atau eksternal. Berikut ini akan dipaparkan beberapa kemungkinan tentang sifat-sifat pemahaman anak usia dini terhadap nilai-nilai keagamaan pada saat mengikuti kegiatan belajar mengajar, yaitu 1. Unreflektif. Istilah unreflektif menurut John Eccles tahun 1995 dimaknai sebagai tidak mendalam atau kurang memikirkan secara mendalam atau anak tidak dapat merenungkannya. Artinya, salah satu sifat anak dalam memahami pengetahuan yang berkaitan dengan hal yang abstrak. 2. Egosentris. Sifat yang kedua ini memiliki makna bahwa pada diri anak sesuai dengan perkembangan kejiwaannya, lebih mementingkan kemauan dirinya sendiri dalam segala hal, tidak peduli dengan urusan orang lain, dan lebih terfokus pada hal-hal yang menguntungkan untuk dirinya. 3. Misunderstand. Misunderstand muncul di kalangan anak-anak di usia prasekolah, ketika kita mengenal berbagai hal yang terkait dengan pengembangan nilai-nilai agama, dilandasi oleh belum sempurnanya komponen psikologis dan fisiologis anak didik. Tentu akan banyak hal yang dapat kita tangkap, seperti terjadinya salah persepsi ketika mereka belajar memahami makna dari sebuah ajaran atau pengetahuan agama yang bersifat abstrak tersebut. 4. Verbalis dan ritualis. Anak usia dini sekitar 3-6 tahun berada pada fase perkembangan kosakata yang sangat pesat. Seperti yang diungkapkan oleh Elizabeth, setiap anak belajar berbicara. Mereka berbicara hampir tidak putus-putusnya. Keterampilan baru menimbulkan rasa penting bagi mereka. Adapun sifat materi pembelajaran. 1. Aplikatif. Sifat yang pertama ini memiliki makna bahwa yang harus anak dapatkan pada saat mereka mengikuti proses pembinaan dan pengembangan nilai-nilai agama adalah pembelajaran terapan materi yang berkaitan dengan kegiatan rutin anak sehari-hari, dan materi yang memang sangat dibutuhkan atau dapat dilakukan anak dalam kehidupannya. 2.
Enjoyable, topik kegiatan inti dari pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Salah satunya adalah memberi kesempatan kepada anak untuk bermain dengan belajar tentang kehidupan religius, atau Early Childhood Education and Development Center 2003.214. 3. Mudah ditiru. Kualitas dan kuantitas materi pembelajaran nilai-nilai agama juga harus menjadi salah satu pertimbangan para guru dan orang tua, agar materi yang disajikan dapat dilakukan atau dipraktikkan sesuai dengan kemampuan anak. Ruang lingkup tentang hal tersebut dapat diberikan seperti praktek kepribadian yang ringan, seperti sikap berdoa, sikap bersalaman, praktek wudhu, dan gerakan sholat. Yang terakhir, kesimpulan. Jadi, nilai-nilai agama akan tumbuh dan berkembang pada jiwa anak melalui proses pendidikan dan pengalaman yang dilaluinya sejak usia dini atau sejak kecil. Faktor yang mempengaruhi perkembangan nilai-nilai keagamaan pada diri anak yaitu faktor pembawaan atau internal dan faktor lingkungan atau eksternal. Sekian video yang saya buat, terima kasih, semoga bermanfaat. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.